Geledah kantor di Bandar Lampung, aset penting Khilafatul Muslimin berhasil diamankan polisi, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Metro Jaya merekap 2 orang petinggi kelompok yang sedang viral di kantor pusatnya di Jalan WR Supratman, Bandar Lampung, Sabtu 11 Juni 2022. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, 2 orang pimpinan kelompok tersebut yang ditangkap berperan sebagai pelaksana operasional organisasi. Menurut Hengki, 2 pimpinan kelompok itu turut membantu Abdul Qadir Hasan Baraja dalam menjalankan organisasi. Mengenai identitas 2 orang yang ditangkap, Hengki belum mau membeberkan karena keduanya akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Selain menangkap 2 pimpinan kelompok tersebut, penyidik juga menggeledah kantor pusat organisasi itu. Hasil penggeledahan sementara, penyidik menemukan total 4 berangkas besi, di mana 3 berukuran sedang dan 1 berukuran besar. 4 buah berangkas besi itu berisi uang tunai yang nilainya cukup fantastis, yaitu lebih dari 2 miliar rupiah. Selain itu, penyidik juga mendapatkan kembali dokumen-dokumen tertulis yang menunjukkan praktik penyebaran paham ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Diketahui bahwa selama ini pihak organisasi mengklaim dirinya adalah organisasi masyarakat yang berlandaskan keagamaan serta sejalan dengan ideologi Pancasila. Namun, belakangan polisi mengungkapkan fakta berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan bahwa ormas tersebut sangat bertolak belakang dengan Pancasila, bahkan mengajarkan kepada pengikutnya terkait pemahaman yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Perekapan dan penggeledahan ini dilakukan bersama TNI dan Forkopimda, tokoh agama di Bandar Lampung. Sebelumnya, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya merangkap pimpinan tertinggi kelompok itu, yaitu Abdul Qadir Hasan Baraja. Perangkapan ini berkaitan dengan konvoi penyebaran selebaran berisi ajakan mendirikan negara agama yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. Selain di Bandar Lampung, polisi juga menemukan 6 titik kantor organisasi tersebut di Kabupaten Klaten. Ke-6 titik tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Klaten, yakni Kecamatan Karangdowo, Juwiring, Ceper, Trucuk, Klaten Utara. Dari salah satu titik tersebut merupakan kantor organisasi itu di Jawa Tengah yang berada di RT 01 RW 06 Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara. Warga di sekitar kantor cabang Jawa Tengah mengatakan di rumah tersebut sering dipakai buat pengajian. Untuk pengajian biasanya jumlah anggotanya berapa kurang tahu, warga sini tidak ada yang tahu itu datang istilahnya kulonuwun itu tidak. Ujar salah satu warga, Haryanto, 56 tahun, saat ditemui pada Jumat 10 Juni 2022. Keberadaan rumah itu sudah cukup lama, dibangun sekitar tahun 2007 lalu. Dari awal hingga sekarang terus dipakai untuk kegiatan, warga sekitar pun tidak ada yang tanya. Rumah itu dibangun sekitar tahun 2007 dan sudah dibuat kegiatan. Warga di sini kalau tidak ada masalah di kampung, tidak ada yang tanya, ungkap dia. Menurutnya, yang ikut pengajian itu bukan dari warga sini, tapi dari berbagai daerah. Ini terlihat dari plat kendaraan yang datang dari luar kota, ada pakai mobil juga. Sekali pengajian yang datang sekitar 40 orang dan itu dari beberapa daerah. Warga sini pernah ada yang ikut tapi keluar karena mungkin tidak cocok, sambungnya. Pengajiannya itu tidak setiap hari tapi 1 minggu beberapa kali. Pengajiannya pun tidak hanya malam hari tapi siang juga. Tidak setiap hari kegiatannya, siang juga ada, tidak hanya malam saja. Warga sini tidak ada yang curiga, ucap dia. Komunikasi dan keseharian bagus dengan warga dan selalu ke masjid. Tidak ada yang tinggal di situ. Biasanya kalau yang dari luar kota menginap 1 hari setelah pulang. Itu bukan untuk tempat tinggal tapi hanya buat pengajian. Jadi setelah selesai pada, tapi yang datang banyak dari luar Klaten. Jelas dia. Waktu ada konvoi sekitar 3 minggu lalu yang ramai-ramai itu kumpul dan berangkatnya dari sini. Bahkan warga pun sempat ada yang bilang jika setelah itu pasti akan ramai. Saat konvoi kumpulan di sini, ramai banget waktu itu. Pakai yel-yel juga pas mau berangkat, imbuhnya. Sementara itu Ketua RT 01 RW 06 Desa Belangwetan, Wiryat Yuliawan mengatakan tidak tahu kegiatan yang ada di rumah itu. Karena dari warga sini tidak ada yang terlibat. Itu milik sendiri bukan mengontrak. Atas nama rumah itu saya tidak tahu. Memang ada izin tapi izinnya itu hanya domisili, papar dia. Ia pun tidak tahu kalau rumah itu ternyata dipakai oleh jemaah kelompok tersebut.
Karena dulu itu seperti jemaah biasa, tidak seperti sekarang. Tidak tahu kalau ada masalah itu, aktivitasnya di rumah itu saja, tidak di warga, tuturnya. Waktu ada penggeledahan kemarin, saya ada dan diminta untuk ikut menyaksikan. Saya menyaksikan pas ada penggeledahan, mulai pukul 14 WIB sampai pukul 16 WIB. Saya tidak tahu pasti yang dibawa, banyak dokumen dan buku tanda sedia. Secara terpisah, Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo mengatakan bahwa beberapa tindakan sudah diambil oleh penyidik seperti penggeledahan di 6 lokasi berbeda. 4 lokasi merupakan kantor kelompok tersebut, sedangkan 2 lainnya merupakan rumah para pengurus. Ada 4 kantor yang digeledah, yaitu di Kecamatan Karangdowo, Juwiring, Ceper, dan kantor cabang Jawa Tengah di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, pungkasnya. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang, diantaranya video konvoi, buku-buku, selebaran, dan komputer. Semua barang bukti dibawa ke Mapolres Klaten. Papan nama kelompok tersebut juga dilepas. Bagaimana menurut Anda? Spanduk NU diturunkan diganti baliho bergambar wajah kader PKS, memancing emosi warganet, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebuah video yang memperlihatkan spanduk Nahdlatul Ulama atau NU yang terpasang di sebuah pinggir jalan diturunkan dan diganti dengan baliho kader Partai Keadilan Sejahtera alias PKS viral di media sosial. Video spanduk NU diturunkan dan diganti dengan baliho kader PKS itu viral usai diunggah pengguna Twitter Hasapardan seperti dilihat pada Rabu 9 Maret 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut orang PKS sudah kurang ajar lantaran menurunkan spanduk NU dan menggantinya dengan baliho dari kader mereka. Ragaman peristiwa itu mendadak menyedot perhatian publik jagat maya setelah akun Twitter @hasapardan mengunggah video tersebut pada Rabu 9 Maret 2022. Dalam unggahan itu, sang netizen tidak menjelaskan secara terperinci mengenai lokasi dan waktu kejadian. Dia hanya menuliskan kecaman atas peristiwa tersebut. Orang PKS ini benar-benar kurang ajar. Spanduk NU diturunkan diganti gambar orang PKS. Asem. Tulis @hasapardan dikutip dari populis.id. Selain itu, pengguna Twitter Camus ikut mengunggah video penurunan paksa spanduk Nahdlatul Ulama atau NU oleh seorang warga. Dalam unggahnya itu, netizen mencuit kekesalan atas peristiwa tersebut. Tidak beradab, PKS sudah terang-terangan menantang NU, PKS akan menerima akibatnya. Sementara itu, dalam video tersebut terdengar suara seorang pria yang tengah menegur pria yang menurunkan spanduk NU itu. Dia menegur sembari merekam peristiwa itu. Spanduk NU diturunkan diganti dengan spanduk PKS, ujar sang perekam video. Pria tersebut kemudian menghampiri dan menanyakan alasan menurunkan spanduk NU yang hendak diganti dengan baliho milik kader PKS itu. Mendengar pertanyaan itu, pria tersebut mengatakan dirinya hanya disuruh oleh pemilik baliho yang bernama Haji Hasan Basri. Tidak puas dengan jawaban tersebut, pria perekam video itu kembali menanyakan izin penurunan spanduk NU dan izin pemasangan baliho milik kader PKS itu. Dia bahkan meminta pria pemasang baliho itu untuk memanggil Hasan Basri ke lokasi. Mana izinnya? Hasan Basri suruh ke sini. Gak suruh ke sini, mumpung sampean belum saya lapor, kata sang perekam video. Kita sama-sama orang NU, jangan ditutup dulu. Spanduk NU diturunkan, diganti dengan spanduk PKS. Siapa yang nyuruh? Hasan Basri, coba panggil ke sini. Katanya menambahkan, sebagai informasi tambahan, partai politik yang lama maupun yang baru berlomba untuk sukses di pemilu 2024. Partai politik lama ingin menaikkan raihan suara sebanyak mungkin. Semakin besar suara rakyat yang diraih, kekuasaan akan semakin besar diperoleh. Apalagi partai yang baru, untuk menjadi partai politik yang mapan tidak gampang, membutuhkan waktu, kerja keras, dan kesabaran. Tahapan yang harus mereka lalui sangat panjang, lebih panjang dari partai politik lama. Membuat kepengurusan di berbagai daerah sampai nanti verifikasi nasional apakah layak ikut atau tidak di pemilu 2024. PKS sebagai partai politik yang sudah lama berkecimpung di dunia politik tanah air mempunyai cita-cita baru. Mereka lelah jadi pihak yang kalah, kini mereka menginginkan jadi pemenang. Tandanya berada di posisi pemerintahan karena sudah tidak betah di posisi oposisi. Cita-cita politik lebih konkretnya, PKS ingin membuat poros ketiga sebagai tandingan dari dua pasang capres dan cawapres yang hampir pasti akan ada di kontestasi pilpres. Cita-cita ini tentu wajar saja dan lumrah. Sayangnya cita-cita PKS sekarang ini belum ada jalan.
Jalan yang ada masih gelap karena belum ada sinyal dari partai politik lain yang mau bersedia berkoalisi dengan PKS. Mengenai capres yang diusung, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku masih netral terhadap sejumlah figur calon presiden atau capres yang muncul. PKS menjalin hubungan baik dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Puan Maharani, Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan juga Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sebab siapa yang akan didukung akan diputuskan Majelis Syuro PKS. PKS masih sendirian ketika Partai Golkar, PAN, dan PPP berhasil membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Partai Demokrat sebagai partai yang bernasib sama dengan PKS berada di oposisi pun sepertinya masih enggan untuk berkoalisi dengan PKS. PD seolah menunggu, melihat kemungkinan partai selain PKS untuk berkoalisi. Mungkin jika tidak ada lagi, baru deh terpaksa. Saya kira PKS harus belajar pada pemilu 2014 dan 2019. Dua pemilu tersebut PKS tidak dapat apa-apa. Bahkan 2019 merupakan tahun kelam bagi PKS karena dikhianati kawan senasib seperjuangan selama 5 tahun jadi oposisi, yakni Partai Gerindra. PKS jangan terlalu eksklusif dengan mengusung ideologi Islam kanan. Kita bisa harus agak ke tengah, menjadi karakter religius nasionalis. Basis masanya akan semakin besar dan masyarakat pun semakin welcome. PKS memang mempunyai kaderisasi sangat kuat, tapi kekurangan PKS yang harus segera diperbaiki adalah tidak punya kader yang menasional. PKS kekurangan kader yang dikenal masyarakat luas dan disukai masyarakat Indonesia. PKS harus mempunyai kader seperti Jokowi, Ganjar, atau Tri Risma hari ini. Orang-orang seperti ini idealis tapi bijaksana dalam merespon berbagai hal. Tidak kaku dan bisa menyesuaikan dengan keadaan, sehingga toleransi yang lahir bisa menarik simpati masyarakat Indonesia. Begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda?